Maaf mengganggu waktunya nih. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Sebelumnya kami dari Universitas Gunadarma, jurusan psikologi, yang mana kami sedang mengampu mata kuliah psikologi abnormal dengan tugas yaitu mengedukasikan terkait dengan gangguan-gangguan yang sedang atau yang telah kami pelajari di materi sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar. Nama saya Nisa Ramadhani. Nama saya Nita Jutasari. Nama saya Ania Rika Citra. Oke, sebelumnya kakak semua ini udah tahu belum sih kalau ternyata ada gangguan makan gitu? Belum Tahu. Oke, gangguan makan ini sebelumnya memang udah pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu, dan itu memang nggak semuanya orang merasakan, tapi sebagian orang merasakan. Lalu gangguan makan ini kan terdiri dari beberapa berbagai macam hal ya kak. Nah, gangguan makan ini apa sih? Gangguan makan adalah Gangguan makan adalah gangguan emosional dan psikologi serius yang menyebabkan gangguan pada kebiasaan makan, merugikan kesehatan, emosi, dan kemampuan fungsi dari individu yang mengalaminya. Jadi gangguan makan ini ada beberapa kategori kak. Seperti gangguan ruminasi, gangguan anoreksia, gangguan bulimia, dan sebagainya. Jadi kita di sini mau menjelaskan tentang gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa. Jadi menurut American Psychiatric Association, anoreksia nervosa sendiri merupakan gangguan yang terjadi ketika seseorang itu keliru memberikan pandangan kalau tentang berat badan atau bentuk tubuh mereka. Jadi biasanya individu yang mengalami anoreksia nervosa ini mereka membatasi asupan makan mereka secara ekstrim kak. Terus untuk anoreksia nervosa sendiri itu biasanya terjadi pada remaja atau dewasa muda. Dan anoreksia nervosa ini jarang terjadi pada individu yang belum pubertas atau yang usianya lebih tua di atas 40 tahun. Nah, biasanya remaja yang mengalami anoreksia nervosa ini dia suka kayak apa sih? Ngomong kayak gua tuh gimana? berat badannya naik. Gue tuh berat badannya naik, jadi kayak lebih ke insecure gitu ya. Jadi kayak dia membatasi makan supaya nggak berat badannya naik. Ya. Terus kalau anoreksia nervosa ini terjadi pada orang dewasa di atas usia 40 tahun, biasanya gangguannya tuh cenderung lebih lama dan lebih kompleks. Terus anoreksia nervosa ini juga memiliki beberapa ciri-ciri kak sebagai berikut. Adapun ciri-ciri anoreksia nervosika yaitu yang pertama pembatasan asupan energi secara berkala. Misalnya berat badan kita naik, tetapi pola makannya kita secara berlebihan, atau dia tidak mau makan makanan karena dia takut berat badannya dia naik. Yang kedua ada ketakutan yang intens terhadap kenaikan berat badan. Misalnya mereka berat badannya kurus tapi dia merasa cemas ataupun takut karena berat badannya naik. Yang ketiga ada individu cenderung mempertahankan tingkat normal berat badan di bawah rata-rata pada usia, jenis kelamin, dan kesehatan fisik. Misalnya individu ini dia badannya udah ideal, tapi dia merasa insecure, tapi dia tetap mempertahankan dan menurunkan berat badannya. jadi itu sedikit banyak terkait dengan pemahaman dari gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa. Dari kakak sendiri nih, sepengetahuan kakak nih, sejauh mana pemahaman kakak yang sudah kami jelaskan itu sudah jelas atau masih ada sedikit rancu gitu kak? Ini tuh sama kayak diet bukan? Ini beda. Kalau beda. ya kalau diet kan itu pola makan, pola hidup itu sehat. Kalau ini tuh dia kekeliruan secara persepsi. Jadi dia mempersepsikan kalau misalnya tubuhnya ini tuh dia
kayak badannya masih ternyata kegendutan. Kurang ideal. Iya. Itu pemikirannya orang aja ya. Iya, dia Ya, jadi dia mengurangi apa tuh tadi? Mengurangi asupan Nah. asupan makannya secara ekstrim, terlalu berlebihan Nah, nguranginnya. jadi adanya kekeliruan dalam berpikir secara kognitif atau disonansi kognitif. Iya. Kayak kesalahan persepsi gitu ya. Betul kan? Terus kayak gini ada solusinya nggak? Kira-kira? Ada Apa Kak. itu? Yang pertama kalau misalnya ini udah terlalu berlebihan, yang udah mengganggu secara psikis, emosional dan secara perasaan juga, dan yang paling parahnya lagi kalau misalnya udah mengganggu dari lingkungan sekitar, baik itu teman, keluarga dan sebagainya, itu disarankan untuk yang ke praktisi atau ahlinya, bisa psikolog atau psikiater. Sudah cukup jelas Kak? Ya, Jelas. Jelas. Oke. Berikut adalah pemaparan dari terkait dengan gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa yang sudah kami terangkan kepada para kakak-kakak ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian, kesalahan kata dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak.